Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur ada penyakan kehadirat Allah SWT yang mana atas berkat nikmat iman, nikmat Islam dan yang nikmat yang saat ini sungguh sangat terasa di masa-masa pandemi yang insya Allah masih berlanjut, yang nikmat kesehatan ya, semoga kita tetap diberikan sehat walafiat semuanya, keluarga kita, dan yang masih diberikan ujian sehat semoga Allah segera angkat penyakitnya dan insya Allah menjadi penggugur dosa-dosanya, amin ya rabbal alamin. Baik, para jamaah kajian sirah malam ini, insya Allah pada malam ini kita membahas tema tentang perang Mu'tah, insya Allah yang akan disampaikan oleh Ustaz Daniel Barkah. Pada Ustaz Daniel, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah kita kembali bermuajahah, tidak putus-putusnya, tidak henti-hentinya kita berharap mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa dimudahkan, dilancarkan, diberkahi dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin khawatiman rahimakumullah, perang Mu'tah ini menjadi perang yang cukup penting. Kenapa? Karena musuhnya cukup unik ya. Musuh Nabi SAW pada kesempatan perang Mu'tah ini merupakan kekuasaan dan kerajaan adidaya yang memang kekuasaannya terkenal, kekuasaannya disepakati oleh ulama-ulama sejarah sebagai salah satu dari dua kerajaan terbesar saat itu. Selain Persia ada Romawi. Nah, yang Nabi SAW hadapi adalah bangsa Romawi. Tentu pertarungan dengan orang-orang Romawi tidak mudah. Karena orang Romawi memang sudah terbiasa dengan peperangan, dikenal lah ya. Saya rasa penaklukan Yerusalem atau kemudian pembantaian Bani Israel itu kan pelakunya ya orang-orang Romawi. Selain Nebukadnezar dari Persia, orang-orang Romawi juga yang kemudian memberikan pukulan telak kepada Bani Israel atau Syam secara umum. Jadi ini melawan kekuatan terbesar. Dan ini jadi PR bagi kaum muslimin. Kenapa? Karena ini jadi penentuan. Kalau kemudian kalah, ya automatically ini akan merubah stigma, merubah optimisme, merubah kekuatan. Kalau kemudian kaum muslimin kalah. Tapi kalau menang pun nanti ya hitung-hitungan matematikanya sangat jomplang sekali. Kalau menang pun ya tentu hitung-hitungannya sangat jomplang. Nanti kita lihat betapa perang Mu'tah ini menjadi perang besar, bahkan mungkin terbesar karena lawan atau musuh kaum muslimin di luar batas yang biasanya kaum muslimin hadapi. Nah, sebelum lebih jauh, teman-teman semua yang Allah muliakan, ini ada beberapa sebab yang kemudian mau tidak mau Nabi harus menyiapkan pasukan. Mau tidak mau. Dan sebab-sebab ini kemudian mengganggu stabilitas kaum muslimin. Jadi sebab-sebab yang ada nanti itu betul-betul mengganggu stabilitas kaum muslimin. Misalkan yang pertama di antara yang mengganggu stabilitas kaum muslimin adalah gangguan yang sering dilakukan oleh kabilah Kalb dan Quda'ah. Jadi dua kabilah ini, kabilah Kalb dan Quda'ah, dua kabilah ini selalu mengganggu kaum muslimin. Mereka diberikan oleh Allah Azza wa Jalla nikmat dengan tempat tinggal yang strategis, yakni antara Madinah dan Syam. Namanya Daumatul Jandal. Kelak ini jadi nama yang cukup populer ketika digunakan oleh Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma sebagai tempat perundingan. Itu namanya Daumatul Jandal.
Jadi tempat perundingan atau tahkim antara Ali dengan Muawiyah. Tempat ini ya tempat yang sama yang ditempati oleh nanti Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, di Daumat Jandal ini tempatnya strategis. Jadi ke selatan ada Madinah, ke utara ada Syam. Dan orang-orang Madinah yang akan menuju Syam tentunya akan melewati tempat yang bernama Daumatul Jandal. Di sana ada kabilah Kalab dan kabilah Bani Qudha'ah. Jadi ini sama hanya seperti Nabi dulu ketika sebelum perang Badar Kubro itu terjadi, kan Nabi suka nyergap orang. Ada Abu Sufyan mau pulang dari Syam menuju Mekah, disergap sama Nabi. Atau ada orang Mekah yang mau pergi ke Syam, disergap sama Nabi. Nah, ini kurang lebih sama. Kabilah Kalab dan kabilah Qudha'ah itu juga sering mengganggu. Cuman bedanya sekarang yang diganggu adalah kaum muslimin. Di mana kaum muslimin yang baru pulang dari Syam menuju kota Madinah diganggu. Atau mau berangkat ke kota Syam diganggu. Yang ganggu ya ini dua kabilah Kalab dan kabilah Qudha'ah. Saya agak sedikit detailkan. Teman-teman semua yang Allah muliakan. Kabilah Kalab atau kabilah Qudha'ah ini merupakan kabilah Arab Syam. Jadi secara genetik mereka Arab. Tetapi tinggalnya di perbatasan Syam. Dan mereka berafiliasi kepada penguasa Syam. Saat itu penguasa Syamnya adalah Romawi. Jadi orang-orang Arab ini berafiliasi kepada pasukan Romawi atau kerajaan Romawi. Arab tapi berafiliasi kepada kerajaan Romawi. Itu makanya disebut dengan kabilah Arab Syam. Jadi orang Arab yang berafiliasi kepada Romawi. Nah, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, kaum muslimin sering disergap. Beberapa kali disergap. Akhirnya Nabi Allah Muhammad membuat perhitungan. Nabi Allah Muhammad SAW memutuskan untuk memerangi penduduk Daumatul Jandal dengan menyerang kabilah Kalab dan kabilah Qudha'ah. Namun ternyata ketika Nabi datang ke tempat tersebut, mereka sudah melarikan diri, meninggalkan Daumatul Jandal. Jadi nggak ada yang bisa diserang oleh Nabi SAW. Ya karena sudah melarikan diri, ya Nabi pulang tentunya, tidak mau ambil pusing lah begitu. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, itu gangguan yang sering dilakukan oleh Kalab dan Qudha'ah pada akhirnya selesai, redam. Karena Nabi sudah melakukan serangan, walaupun serangan tersebut ya tidak menemukan hasil karena orang yang diserangnya sudah pada kabur. Tapi setidaknya Nabi sudah memberikan sikap yang tegas terhadap para pengganggu kabilah-kabilah atau masyarakat muslim dari kota Madinah yang melakukan perjalanan ke kota Syam atau baru pulang dari kota Syam. Jadi Nabi sudah membuat tindakan yang tegas. Sehingga tidak ada lagi berani yang mengganggu kaum muslimin. Nanti begitu. Hadirin khawatiman rahimakumullah, di lain pihak ada Bani Judam dan Bani Lakhm, mereka selalu mengganggu juga. Jadi selain Bani Kalab dan Bani Qudha'ah, ada lagi Bani Judam dan Bani Lakhm. Jadi ini masih kategori Arab Syam yang memang berafiliasi kepada Romawi. Kalau Bani Kalab dan Bani Qudha'ah itu mengganggu para pedagang yang baru pulang dari Syam menuju kota Madinah, adapun Bani Judam dan Bani Lakhm itu menghadang Dihyah al-Kalbi atau al-Kilabi. Dihyah al-Kilabi ini pernah diutus oleh Nabi SAW untuk suatu urusan. Kemudian di tempat yang bernama Hasma, Dihyah al-Kilabi diserang oleh orang-orang Arab Syam, oleh terutama Bani Judam dan Bani Lakhm, sampai akhirnya Dihyah al-Kilabi harus kehilangan harta, harus kehilangan perlengkapan yang dia bawa. Pokoknya harta apapun yang dia bawa itu dirampas oleh Bani Judam dan Bani Lakhm. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, tindakan ini tentu pelanggaran secara hukum internasional. Ada orang merdeka, tidak ada urusan dengan Arab Syam, tidak terikat dengan peperangan dengan Arab Syam, kemudian orang-orang Arab Syam mempersekusi Dihyah al-Kalbi. Tentu ini pelanggaran berdasarkan hukum internasional saat itu. Normanya itu pelanggaran. Sampai akhirnya Nabi Allah Muhammad membuat perhitungan. Nabi bikin perhitungan. Nabi mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Harisah untuk memastikan pengganggu-pengganggu Dihyah al-Kalbi mendapatkan resikonya atau mendapatkan akibatnya, yakni Bani Judam dan Bani Lakhm.
Tidak dijelaskan apakah berhasil diserang atau tidak dalam buku yang saya baca. Yang jelas Nabi sudah memberikan peringatan melalui Zaid bin Harithah. Wallahu a'lam bishawab. Peringatan ini tentunya ditujukan kepada Bani Judam dan Bani Lakham. Hadirin khawatimah rahimakumullah, di lain kesempatan Zaid bin Harithah yang sedang berangkat menuju Wadil Qura untuk suatu urusan yang ditugaskan oleh Nabi SAW juga tidak luput dari serangan. Zaid bin Harithah harus mengalami serangan dari kabilah Bani Mudaj dan Bani Qudo'ah. Bani Qudo'ah itu yang tinggal di Daumatul Jandal. Jadi sudah yang lain diserang, Zaid bin Harithah pun kena imbas diserang pula. Itu oleh kabilah Bani Mudaj dan kabilah Qudo'ah. Jadi betul-betul banyak konflik ini yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin ketika mereka harus terus-terusan berhadapan dengan orang-orang Arab Syam. Jadi kalau dibikin bahasa praktis, orang-orang Arab Syam sedang mencari ulah, sedang bikin onar. Sampai nanti Nabi harus bersikap tegas kepada seluruh kabilah Arab Syam. Ini dari kemarin tuh dari dulu tuh terus aja mengganggu Nabi, mencari celah Nabi, kemudian ngutilin Nabi lah begitu, sampai akhirnya ya Nabi harus punya sikap tegas terhadap kabilah Arab Syam. Jadi terus-terusan diganggu. Ini terlepas ya teman-teman, bisa jadi gangguan yang dilakukan oleh Arab Syam bagian daripada strategi bangsa Romawi. Bisa jadi juga demikian. Jadi sengaja supaya diganggu karena backingannya adalah bangsa Romawi. Ini mirip-mirip kayak Rusia, Ukraina dan Amerika. Mirip-mirip. Jadi yang siapa yang ngerecokin, siapa yang direcokin, siapa yang punya backingan ya gitulah ya. Arab Syam berani begitu ya karena mereka punya backingannya bangsa Romawi, tentunya backingannya sangat kuat kan begitu. Makanya Arab Syam berani memperlakukan pasukan kaum muslimin seperti ini. Entah itu Bani Kalabnya, Bani Qudo'ahnya, Bani Judamnya, Bani Lahamnya, Bani Mudajnya, Bani Qudo'ahnya, semuanya punya sikap seperti itu. Karena memang mereka yakin bahwa backingan mereka sangat kuat, yakni pasukan Romawi. Nah, hadirin khawatimah rahimakumullah, konflik kedua belah pihak maksudnya adalah kabilah Arab Syam ya secara umum dengan kaum muslimin itu terus terjadi, Pak, konflik tadi. Gesekannya terus ada sampai akhirnya mengalami pada puncaknya, Pak, sampai pada puncak di mana Arab Syam betul-betul harus diperlakukan dengan tegas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tindakan mereka sudah mulai macam-macam, Pak, sudah mulai songong lah kalau bahasa songong. Misalkan, Pak, ada seorang gubernur dari Damaskus namanya Haris bin Abi Amr al-Ghassani. Haris bin Abi Amr al-Ghassani ini malah terang-terangan menyatakan perang kepada kaum muslimin. Haris bin Abi Amr al-Ghassani ini Arab Syam, Arab yang tinggal di perbatasan Syam. Arab yang tinggal di Syamnya malah. Damaskus kan atau Damsyik atau Damaskus itu masuk kategori Syam. Haris bin Abi Amr al-Ghassani yang orang Arab yang tinggal di Damaskus atau Arab Syam itu terang-terangan menyatakan perang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah mulai memang kelihatan ketidakhormatan mereka kepada kaum muslimin. Bahkan yang paling mengenaskan adalah ada penyerangan yang dilakukan oleh Arab Syam kepada duat, kepada para dai yang Nabi utus ke sebuah tempat. Nama tempat itu Zatu Atlah. Tempat tersebut namanya Zatu Atlah. Di tempat tersebut kaum muslimin dikepung dan dibantai. Hampir semuanya mati, Pak, kecuali satu orang. Semuanya mati kecuali satu orang, yang satu orang ini pemimpin rombongan. Karom lah ya, kepala rombongan atau ketua rombongan. Nah, yang kepala rombongan ini tidak ikut dibantai. Qadarullah, Allah takdirkan beliau tetap masih hidup walaupun dengan sangat memprihatinkan kehidupannya, tapi yang jelas ketua atau kelompok rombongan ini Allah takdirkan selamat dan bisa sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa melaporkan keadaan yang sebenarnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau nggak ada yang selamat ya nggak akan ada laporan buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qadarullahnya ada yang selamat satu orang dan itu menjadi informan satu-satunya berkaitan dengan penyerbuan atau pengepungan atau pembantaian yang dilakukan oleh orang-orang Arab Syam.
Ini konflik yang lain, bahkan sampai pada bunuh-bunuhan. Ini sudah sangat mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi, Bapak Ibu Allah muliakan, orang-orang Nasrani yang tinggal di Romawi atau di Syam secara umum, mereka punya kedengkian kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kedengkian kepada kaum muslimin. Sampai saking bencinya sama Nabi sama kaum muslimin, ada salah satu gubernur di kota Ma'an namanya, dan gubernur ini masuk Islam. Gubernur ini sudah masuk Islam. Karena orang-orang salibis tidak suka dengan Nabi, tidak suka dengan umat Islam, maka gubernur yang sudah masuk Islam ini dibunuh. Jadi nggak tanggung-tanggung. Kalau emang gubernurnya nggak bisa menerima ajaran mereka, dalam kurung ajaran salibis, kemudian malah memilih agama Islam, maka ya gubernur tidak layak hidup menurut mereka. Akhirnya dibunuhlah gubernur Ma'an saat ketahuan masuk Islam. Hadirin ikhwati rahimakumullah, bahkan Gubernur Syam saat itu memberikan sebuah putusan edaran, Pak, surat edaran. Gubernur Syam memberikan surat edaran, siapapun kalangan Arab Syam yang masuk Islam, maka hukumannya adalah hukuman mati. Siapapun Pak yang masuk Islam, berarti sedang mengundang kematian. Bisa Bapak Ibu yang Allah muliakan, bayangkan betapa susahnya orang untuk menjadi muslim saat itu. Karena menjadi muslim beresiko kematian. Hari ini teman-teman semua, kita tidak pernah dihantui kematian, dihantui pembunuhan saat kita menyatakan sebagai seorang muslim. Negara yang sangat damai, negara yang sangat harmonis, negara yang sangat toleran dengan sesama umat manusia. Terlepas basically agamanya apa. Negara kita alhamdulillah. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, jadi tidak ada kekhawatiran kalau kemudian kita akan dibunuh, diintimidasi, dipersekusi, sampai kemudian dibantai, itu tidak ada kekhawatiran itu. Tapi kalau khawatir minyak goreng nggak ada, mungkin masih ada khawatirnya. Tapi kalau menyatakan keislaman dan kemudian khawatir terbunuh, nggak ada. Ya. Khawatir tempe nggak ada. Sekarang khawatir daging nggak ada, katanya. Allahu a'lam. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian ini puncaknya, Pak. Puncaknya adalah ketika ada seorang sahabat utusan Nabi namanya Haris bin Umar Al-Azdi. Jadi dalam konteks dunia internasional saat itu, bahkan sampai hari ini, yang namanya utusan suatu kelompok, utusan suatu kerajaan, itu tidak boleh diapa-apain. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh dilukai. Yang ada harusnya disambut, dimuliakan. Kalau utusan suatu kerajaan atau utusan suatu daulah kemudian dipersekusi, diintimidasi, atau malah dibunuh, maka itu sama saja menabuh genderang perang. Nah, qadarullah Haris bin Umar Al-Ajdi ini, Umair Al-Ajdi ini dibunuh oleh seorang penguasa Basrah namanya Syarahbil bin Amru. Dan membunuh utusan Nabi tentunya menabuh genderang perang dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama saja ngajak ribut, Pak. Kalau Haris bin Abi Amr bin Abi Syamr Al-Ghassani cuman menyatakan perang. Tapi kalau orang-orang yang kemudian disebutkan kayak Haris bin Umar Al-Azdi atau Syarahbil bin Amrunya, Syarahbil bin Amru malah berani membunuh utusan Nabi. Haris bin Ami Amr Al-Ghassani cuman nantang atau cuman ngegos gitu, Pak, tentang peperangan, tapi kalau Syarahbil bin Amru membunuh utusan yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelumnya orang-orang Arab Syam pun telah membunuh para dai yang diutus oleh Nabi yang saat itu berada di sebuah tempat namanya Zatu Atlah. Wallahu a'lam. Baik hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka setelah mengamati peristiwa-peristiwa tadi, Pak, dari mulai penyergapan orang-orang Arab Syam, dari mulai ancaman orang-orang Arab Syam, dari mulai pembantaian yang dilakukan oleh Arab Syam sampai pada pembunuhan utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi harus bertindak tegas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus memastikan ketegasan terhadap mereka yang disebut dengan Arab Syam.
Lama-lama kalau Nabi biarkan, tentunya malah makin ngelunjak. Maka Nabiullah Muhammad memastikan bahwa mereka harus mendapatkan peringatan dari Nabi dan juga dari kaum muslim. Mereka itu ya Arab, Syam, harus dapat peringatan dari Nabi. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, maka disimpulkanlah Pak, Nabiullah Muhammad setidaknya memiliki sikap yang tegas di dalam mensikapi semua perkara yang perkara-perkara tersebut menciderai marwah kaum muslimin. Jadi kalau menciderai marwah, kehormatan kaum muslimin, tidak ada cara yang lain kecuali perang. Itu kalau menghinakan marwah dan menghinakan kehormatan kaum muslimin. Jadi betul-betul dijaga, Pak. Ada ikhwan dibantai, ada ikhwan dibunuh, ada ikhwan diusir, ada ikhwan yang diancam. Maka Nabiullah Muhammad harus menegaskan, mereka adalah kaum muslimin, mereka punya marwah sebagai umat Islam, maka mengganggu mereka sama dengan mengganggu kaum muslimin, mengganggu agama Islam. Maka Nabi SAW menyiapkan pasukan, nanti. Yang kedua, sebelum kepada menyiapkan pasukan, setelah Nabi ingin menjaga marwah kaum muslimin, menjaga kehormatan kaum muslimin supaya tidak ada orang yang menganggap remeh, menganggap enteng kaum muslimin, maka Nabiullah Muhammad juga menginginkan Pak, memberikan rasa aman kepada kaum muslimin. Kan kalau berangkat ke Syam, khawatir ada kabilah yang nyerang, ada kabilah Bani Judam kah, Bani Laham kah, atau Bani Qudo'ah kah, atau Bani yang lainnya yang kemudian mereka suka mengganggu kaum muslimin, tentu hal itu tidak membuat rasa aman bagi kaum muslimin. Jadinya jadi rasa tegang dan khawatir. Sedangkan Nabi harus menciptakan rasa aman. Kenapa? Nabi pemimpin negara saat itu, Nabi panglima perang saat itu, Nabi adalah penguasa saat itu, sehingga harus betul-betul umat Islam yang ada di kota Madinah mendapatkan rasa aman. Maka perhitungan dengan orang-orang Arab Syam harus dimulai. Maka Nabi SAW mempersiapkan pasukan perang. Nggak tanggung-tanggung, Pak. Pasukan perang ini jumlahnya 3.000 orang. 3.000. Dan ini menjadi pasukan yang cukup besar di dalam catatan sejarah Nabi SAW. Di antara pasukan yang jumlahnya besar. Nanti ada yang lebih besar jumlahnya, yakni pada perang Hunain. Saat itu Nabi membawa 12.000 personil. 4 kali lipat dari jumlahnya pasukan muslim yang ada pada perang Mu'tah. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi sudah menyiapkan pasukan, jumlahnya sekitar 3.000-an orang, maka Nabi SAW pidato di hadapan kaum muslimin, baik itu muhajirin maupun ansor, sebagai pasukan perang Mu'tah nantinya. Kata Nabiullah Muhammad SAW, kata Nabi, panglima perang kalian adalah Zaid bin Harisah. Kalau Zaid bin Harisah syahid, maka penggantinya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Andai Ja'far juga syahid, maka penggantinya adalah Abdullah bin Rawahah. Nah hadirin khatiman rahimakumullah, ini tumben-tumbenan, Mbak. Tumben-tumbenan Nabi ketika mengangkat panglima perang, itu Nabi SAW sampai membuat 3 panglima atau mengangkat 3 panglima dengan ketentuan kalau syahid, dengan ketentuan kalau syahid, kalau tidak syahid berarti kan tetap beliau. Tapi kalimat Nabi, Pak, ketika menyebutkan Zaid bin Harisah panglimanya, nanti kalau dia syahid, kalimat Nabi kalau dia syahid, sebetulnya, Pak, itu bagian dari pernyataan Nabi atau firasat dari Nabi SAW bahwa mereka memang akan syahid. Jadi bukan lagi kalau, Pak, tapi memang Nabi punya firasat kayaknya mereka syahid. Makanya Nabi menyampaikan kata-kata tadi. Jika kemudian Zaid bin Harisah wafat atau syahid, angkatlah Ja'far. Jika Ja'far juga syahid, angkatlah Abdullah bin Rawahah. Berhenti kalimat hadisnya. Sehingga sekali lagi Nabiullah Muhammad SAW ketika menyampaikan jika syahid, itu maknanya pasti syahid.
Karena Zaid bin Harisah syahid di medan laga. Digantikan oleh Ja'far syahid di medan laga. Digantikan oleh Abdullah bin Rawahah juga syahid dalam perangan. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian membuat tindakan, beberapa sikap dan tindakan yang Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan. Dan ini bagian dari cara Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah terkumpulnya pasukan. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya membuat sebuah instruksi atau wasiat ya kepada kaum muslimin, dan instruksi ini menjadi panduan, menjadi guidance. Peperangan manapun yang dilakukan oleh kaum muslimin harus menjaga wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kadang-kadang antara satu wasiat dengan wasiat yang lain, antara satu perang dengan perang yang lain, itu terkadang wasiatnya berbeda. Terkadang, misalkan ya, Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyiapkan pasukan tersebut, kata Nabi Allah Muhammad, kalian datangi tempat di mana Haris bin Umair al-Azdi dibantai. Kalian datangi tempat itu. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau sudah mendatangi tempat tersebut, maka pastikan mereka kalian ajak pada Islam. Jadi tujuan utama, Pak, padahal Haris bin Umair al-Azdi itu dibantai, dibunuh. Tapi Nabi tetap memberikan sebuah peluang, Nabi memberikan sebuah peluang bagi para pembunuh Haris bin Umair al-Azdi, Pak. Nabi memberikan peluang, memberikan kesempatan kepada Haris bin Umair al-Azdi supaya para pembunuh Haris bin Umair al-Azdi itu diajak masuk Islam. Jadi pemberian kesempatannya kepada pembunuh Haris bin Umair al-Azdi supaya mereka masuk Islam. Jika mereka tidak mau masuk Islam, baru perangi. Kalau tidak mau masuk Islam. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berpesan secara umum ya. Kalau ini kan khusus untuk memberikan ketegasan terhadap para pembunuh Haris bin Umair al-Azdi, dan putusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pastikan mereka diajak dulu masuk Islam, kalau tidak mau baru perang. Jadi rumusnya ajak dulu masuk Islam baru perangi kalau memang sudah tidak. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berwasiat kepada para sahabat. Ini di antara wasiat yang Nabi Allah Muhammad sampaikan kepada para sahabat yang masuk di dalam pasukan kaum muslimin dalam perang Mu'tah. Yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dan berbuat baiklah kepada sesama muslim yang bersama kalian. Teman-teman semua yang Allah muliakan, wasiat yang pertama ini merupakan cara untuk meraih kekuatan. Inilah cara untuk meraih kekuatan. Saya tegaskan, inilah cara untuk meraih kekuatan kaum muslimin. Syaratnya apa? 1, bertakwa, 2, berbuat baik kepada sesama muslim. Itu syaratnya, Pak. Kalau ingin punya kekuatan, takwa. Kalau ingin punya kekuatan, berbuat baik kepada sesama muslim. Hari ini kita sedang diuji, teman-teman semua. Kualitas takwa umat hari ini agak diragukan. Terlebih lagi, kualitas umat muslim hari ini tidak bisa berbuat baik kepada sesama muslim secara umum, tanpa harus kemudian memandang suku, memandang golongan, memandang komunitas, memandang majelis taklim. Kita masih terjebak dengan itu semua hari ini. Padahal pesan Nabi dalam konteks perang, takwa dong sama Allah. Yang kedua, buat baik ngapa? Yang kedua, Bapak Ibu Allah muliakan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wasiat kepada kaum muslimin, pasukan Mu'tah yang akan berangkat, kata Nabi, perangilah dengan menyebut nama Allah, perangilah di jalan Allah, dan perangilah orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Di pesan yang kedua ini, teman-teman, Nabi ingin menegaskan pentingnya an-niyah di dalam perang. Pentingnya an-niyah di dalam jihad. Jangan sampai salah niat. Niatnya apa? Makanya sebut nama Allah. Untuk memastikan niatnya karena Allah.
harus berjuang di jalan Allah. Kenapa? Pastikan jalan ini benar, perjuangan ini benar. Jangan sampai ada orang yang merasa dirinya sudah benar berjuang, ternyata jauh dari kebenaran. Jauh panggang dari apinya. Nah, hadirin ikhwati rahimakum, ini wasiat Nabi yang kedua, bahwa aniyah yang utama, jangan sampai salah niat. Dan yang kedua, bahwa ini adalah perjuangan. Kenapa? Kan ini di jalan Allah Azza wa Jalla. Yakinlah bahwa ini adalah jalan yang benar. Yang ketiga, kata Nabi SAW, jangan pernah berkhianat. Jangan pernah melawan perintah Nabi. Jangan pernah melawan perintah pemimpin. Pokoknya harus taat, jangan berkhianat. Kata pemimpin maju, maju. Kata pemimpin mundur, mundur. Apapun pilihannya, jangan berkhianat. Dan tentunya pemimpin zaman dulu pasti kualifikasinya bagus-bagus. Pasti ya. Jadi memang harus taat kepada mereka. Tidak boleh tidak taat. Nanti kalau pemimpinnya tidak terkualifikasi sebagai orang yang bagus, nanti ada hukum yang lain. Makanya kata Nabi, la ta'ata fi makhlukin fi maksiatin. Tidak boleh taat kepada seorang pemimpin yang itu berujung pada kemaksiatan. Kalau isinya maksiat, jangan taat. Sama sekali jangan taat. Kemudian kata Nabi SAW, jangan bunuh anak-anak. Karena anak-anak tidak berdosa. Mereka hidup hanya untuk bermain. Hidup, anak-anak ya konteks anak-anak. Mereka hidup untuk bermain, berhidup untuk belajar. Jadi tidak diajak untuk berperang. Makanya Nabi kalau ngajak perang, para sahabat pasti membatasi usianya dengan usia akil balik. Entah akil balik itu berdasarkan mimpi basah, entah akil balik itu berdasarkan usia 15 tahun. Kalau sudah kemudian akil balik, maka baru diajak berperang. Adapun yang belum akil balik, jangan diajak berperang. Kalau toh ada dalam medan perang, jangan dibunuh. Kemudian jangan membunuh para wanita, kecuali para wanita yang menghunuskan pedang. Kalau para wanita tidak menghunuskan pedang, ya jangan dibunuh. Kemudian orang tua yang sudah renta, ini pun sama, tidak boleh dibunuh. Namanya juga sudah tua, Pak. Ya, jangan dibunuhlah kalau sudah tua. Biarkan wafat normal saja. Itu pesan Nabi, Pak. Jangan bunuh orang tua. Sampai kata Nabi Allah Muhammad, jangan menebang pohon kurma. Ini ada pohon kurma. Jangan menebang pohon kurma. Jangan menghancurkan bangunan. Sampai kata Nabi SAW, seluruh orang kafir, ajak mereka masuk Islam, jika tidak mau, perangi mereka. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, inilah wasiat Nabi. Setiap Nabi mengirim pasukan untuk melawan orang-orang kafir. Pastikan bertakwa, pastikan berbuat baik kepada sesama muslim. Apalah artinya peperangan jika tidak dilandasi takwa dan tidak dibangun kebaikan antar sesama kaum muslimin. Karena pada akhirnya perang itu menuntut kekuatan, menuntut persaudaraan yang sangat kokoh. Maka kata Nabi, perangilah dengan menyebut nama Allah, pastikan niatnya, jangan sampai salah niat, dan yakini ini adalah bagian dari perjuangan di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan terakhir tadi jangan berkhianat, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Hadirin khatimah rahimakumullah, akhirnya Nabi Allah Muhammad SAW melepaskan pasukan kaum muslimin menuju Mu'tah untuk bikin perhitungan dengan orang-orang Arab Syam. Sebelum pisah, Nabi Allah Muhammad menyalami dan mendoakan mereka. Nah, ini kalau kita bayangkan ya, teman-teman semua, aktivitas para sahabat berkeliling, kemudian salaman dengan Nabi, itu praktek Nabi. Ini dalilnya. Jadi Nabi SAW itu kemudian melepas pasukan kaum muslimin, di mana di antara mereka bersalaman dengan Nabi dan mendoakan mereka oleh Nabi SAW. Sampai kemudian Nabi berdoa, dafa'allahu ankum raddakum salihina ghanimina. Kata Nabi SAW, dafa'allahu ankum, mudah-mudahan Allah melindungi kalian, raddakum, dan mengembalikan kalian salihina, dalam keadaan baik-baik,
Solihina dalam keadaan baik-baik, ghanimina membawa harta ghanimah yang berlimpah. Itu doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pasukan yang akan berangkat menuju perang Mu'tah. Akan berangkat menuju perang Mu'tah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan doa ini, Abdullah bin Rawahah nangis. Abdullah bin Rawahah nangis sampai teman-temannya nanya, Abdullah, kamu nangis gara-gara kita mau perang? Gitu. Tumben-tumbenan kamu nangis padahal kita mau perang, atau kamu nangis sebelum kita akan perang. Tumben-tumbenan ini wahai Abdullah bin Rawahah. Maka dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Allah Muhammad, demi Allah, aku nangis bukan karena kecintaanku kepada dunia. Aku nangis bukan karena kecintaanku kepada dunia, kerinduan kepada kalian. Bukan itu alasan aku menangis, kata Abdullah bin Rawahah. Kata Abdullah bin Rawahah, aku menangis karena aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat suci Al-Quran. Nabi membacakan Al-Quran, isinya adalah yang didengarkan oleh Abdullah bin Rawahah. Kata Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Jadi kalau menggunakan surat Maryam ayat 71, siapapun kita pasti akan memasuki neraka. Itu bahasanya. Siapapun kita. Karena tidak ada seorang pun yang bisa yang tidak bisa mendatangi neraka. Semuanya pasti mendatangi neraka. Yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Final itu. Nanti teknisnya bagaimana Allah alam yang jelas. Allah Azza wa Jalla tidak membiarkan orang itu kemudian tidak memasuki neraka dulu. Maka kamu tidak mau akan masuk neraka dulu. Sebagaimana surat Maryam ayat 71. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah. Maka kaum muslimin, Mbak, setelah mendengar Abdullah bin Rawahah punya mimpi sedemikian rupa, ya, bahwa ada kekhawatiran tentang pintu neraka atau tentang neraka, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyampaikan wasiat dan segala sesuatunya, kemudian Abdullah bin Rawahah menangis, maka kaum muslimin mendoakan Abdullah bin Rawahah. Kata kaum muslimin, semoga Allah menyertai kalian, melindungi kalian, dan mengembalikan kalian kepada kami dalam keadaan baik-baik. Itu doanya kaum muslimin. Dan ini dijawab oleh Abdullah bin Rawahah dalam bentuk syair. Kata Abdullah bin Rawahah, akan tetapi aku memohon ampunan kepada Zat yang Maha Pengasih. Dan sebuah pukulan pedang yang dengannya semua kotoran diri ini terhapus. Atau tusukan dari penunggang kuda yang berdiri dengan kokoh dan bersenjata lengkap. Saya komentarin dulu, Pak. Jadi Abdullah bin Rawahah berharap ketemu dengan orang yang jago pedang, sampai akhirnya Abdullah bin Rawahah kena pukulan pedang, yang gara-gara pukulan pedang tersebut, dosa kesalahan Abdullah bin Rawahah dihapuskan. Atau tusukan dari penunggang kuda yang berdiri kokoh bersenjata lengkap. Pokoknya mau tusukan, mau pukulan pedang, yang jelas targetnya semua kotoran habis, tidak bersisa, terhapus. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah. Kemudian Abdullah bin Rawahah masih berdoa, Pak. Kata Abdullah bin Rawahah, dengan menggunakan tombak yang menembus isi perut dan hati. Sehingga kita manusia berlalu, sehingga ketika manusia berlalu di atas kuburanku, mereka akan berkata, semoga Allah memberinya kemuliaan kepada orang-orang yang berperang, karena mereka telah mendapatkan petunjuk. Jadi ini harapan Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah berharap bahwa ketika Abdullah bin Rawahah ketemu dengan pasukan kafir nanti, Abdullah bin Rawahah bertemu orang yang jago pedang, bertemu dengan orang yang jago nombak. Sampai akhirnya, kata Abdullah bin Rawahah, gara-gara tombak itu isi perutku dan hatiku tertembus. Maaf, perut dan hatiku ditembus oleh tombak tersebut. Itu kata Abdullah bin
Roaha. Harapannya apa? Agar setiap orang melewati kuburanku nanti, kata Abdullah bin Roaha, semoga mereka bisa berdoa dengan doa, semoga Allah memberinya kemuliaan kepada orang-orang yang berperang, karena sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu Abdullah bin Roaha. Kemudian kata perpisahan ini untuk Abdullah bin Rawaha yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendengar syairnya Abdullah bin Rawaha, maka Nabi menyambut syair tersebut dengan pesan atau dengan kata perpisahan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah meneguhkan kebaikan yang Dia datangkan kepadamu seperti Dia telah meneguhkan Musa dan memberikan kemenangan seperti mereka. Ini maksudnya keteguhan Nabi Musa saat menghadapi Fir'aun. Jadi Allah Nabi mendoakan supaya Abdullah bin Rawaha teguh di dalam kebaikan seperti hanya Nabi Musa teguh di dalam kebaikan. Kemudian kata Nabi, lain dari itu, kata Nabi, sesungguhnya aku punya firasat baik terhadapmu. Masya Allah. Allah tentu tahu aku ini berpandangan jitu karena akulah utusan Allah. Hadirin khatiman rahimakumullah. Jadi Nabi punya firasat kepada Abdullah bin Rawaha. Firasat Nabi, Abdullah bin Rawaha akan mendapatkan nasib yang sangat baik. Dan nasib yang sangat baik yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan itu artinya adalah syahid. Jadi syahid itu, Bapak Ibu Allah muliakan, dianggap, diyakini sebagai firasat yang baik. Kesyahidan seseorang itu dianggap sebagai kesyahidan yang terbaik. Maka kalau orang kemudian syahid, orang itu kemudian syahid, berarti dia sedang mendapatkan banyak kebaikan dari Allah SWT. Wallahu a'lam. Hadirin khatiman rahimakumullah. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menolak ajaran-ajaran Allah, berpaling dari Allah, niscaya takdir akan menghinakannya. Sekaligus ini menjadi dalil bahwa karena orang Islam taat sama ajaran Allah, karena orang Islam tidak mau berpaling dari Allah, karena orang Islam pasti selamat dunia dan akhirat. Kalau kemudian tidak mau mengikuti ajaran, tidak mau malah berpaling dari Allah Azza wa Jalla, siap-siap kehancuran. Wallahu a'lam. Hadirin khatiman rahimakumullah, kita masuk ke suasana perang. Singkat cerita, kaum muslimin bergerak dan informasi mereka sudah terima, Pak. Informasi yang kemudian didapatkan oleh orang-orang muslim. Di antara informasinya adalah orang-orang Romawi sudah menyiapkan pasukan dengan sangat sempurna. Pasukan Romawi ini tentu afiliasinya adalah Kristen atau Nasrani. Di dalam riwayat dijelaskan, orang-orang yang menjadi musuh Nabi, Bapak Ibu Allah muliakan, itu merupakan gabungan kabilah Arab Syam. Koalisi Arab Syam. Gitu. Ada Bani Lahm, ada Bani Judam, ada Bani Bahra, ada Bani Balia. Dan mereka, teman-teman semua, dipimpin oleh seorang tokoh kenamaan, namanya Malik bin Rafilah. Malik bin Rafilah ini mengerahkan 100.000 pasukan Arab Syam. 100.000. Padahal kaum muslimin cuma bawa 3.000. Harus melawan 100.000. Itu baru satu kelompok. Heraklius, orang yang pernah Nabi kirimin surat, tapi kemudian menolak ajakan Nabi, Heraklius pun kemudian menyiapkan pasukan Romawi yang jumlahnya 100.000. Jadi kalau ditota, digabung, musuh Nabi, musuh kaum muslimin saat itu, karena Nabi tidak ikut serta ya, Allah melihatkan, musuh kaum muslimin saat itu jumlahnya adalah 200.000. Melawan 3.000.
Sangat jomplang sekali ini. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ketika kaum muslimin tahu pasukan musuh itu 200.000, maka mereka berkumpul, Pak. Mereka musyawarah. Di antara musyawarahnya adalah yang pertama, sebagian sahabat meminta kepada Zaid bin Harisah, karena waktu itu panglimanya masih Zaid bin Harisah, supaya Zaid bin Harisah bikin surat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang surat itu mengabarkan sekaligus menggambarkan bagaimana kemudian suasana yang dihadapi oleh kaum muslimin. Jadi surat yang isinya menggambarkan suasana yang dihadapi oleh kaum muslimin. Seperti apa? Itu dikirimkan surat. Kalau toh Nabi kemudian tetap memerintahkan perang, kita perang. Tapi intinya kasih dulu surat. Bisa jadi ada pikiran yang lain selain harus berperang. Orang lebih begitulah harapan. Yang kedua malah lebih ekstrim, Pak. Pendapat yang kedua, wahai Zaid, kita datang ke sini saja, itu sudah bikin ketar-ketir orang-orang Arab Syam. Sudah ketar-ketir mereka dengan kehadiran kita. Maka saya rasa lebih baik kita pulang saja. Toh kita sudah berhasil membuat mereka ketakutan dengan kita. Nah, sekarang kita tinggal pulang saja. Apalagi jumlah pasukan berkali lipat dibanding pasukan saya. Yakni 200.000. Sedangkan pasukan kaum muslimin hanya 3.000 orang. Jadi udah pulang saja lah. Itu opsi yang kedua. Opsi yang ketiga, Bapak ini Allah muliakan, ini disampaikan oleh Abdullah bin Rawaha. Kata Abdullah bin Rawaha, wahai kaum muslimin, apa yang kalian tidak sukai hari ini, justru itulah yang terbaik bagi kalian, yaitu syahid. Dengan kalahnya jumlah, Bapak Ibu Allah muliakan, 200.000, yang lagi 6.000, maka yang satu lagi jumlahnya 3.000, maka yang jumlahnya 3.000 sangat besar peluangnya untuk mendapatkan kesyahidan. Dan itu adalah firasat yang hadirin ikhwati man rahimakumullah, malah justru dengan ungkapan Abdullah bin Rawaha terbakarlah semangat kaum muslimin saat itu, di mana mereka memutuskan harus berperang dan harus menang. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka setelah keputusan berperang itu diambil, kaum muslimin berangkat menuju Mu'tah. Mu'tah itu sekarang adanya di Yordania. Sekarang itu Mu'tah adanya di Yordania. Kemudian berangkat menuju Mu'tah. Sesampainya di tempat Mu'tah inilah peperangan berkecamuk sampai 3 orang sahabat Nabi yang mulia harus wafat di perang Mu'tah ini. 3 orang. Di antaranya adalah Zaid bin Harisah. Beliau menerjang musuh sampai akhirnya syahid di bawah dikarenakan tusukan tombak. Itu Zaid bin Harisah. Kemudian karena Zaid bin Harisah wafat syahid, maka panji Islam ini harus dipegang oleh panglima berikutnya. Karena siapapun yang memegang panji atau memegang bendera di dalam perang, berarti dia adalah panglimanya. Nah, diambillah oleh Ja'far bendera tersebut. Setelah diambil bendera tersebut, teman-teman semua yang Allah muliakan, maka Ja'far memimpin peperangan sebagai panglima perang. Ini di antara ungkapan-ungkapan Ja'far saat menembus pasukan musuh. Kata Ja'far bin Abi Thalib, alangkah dekatnya surga, harumnya semerbak, baunya semerbak bunga, ini bunga bukan baunya, harum semerbak bunga dan segar minumannya. Jadi ungkapan Ja'far bin Abi Thalib ketika maju ke medan laga. Kemudian kata Ja'far, sedangkan bangsa Romawi telah dekat siksaannya. Mereka adalah bangsa kafir yang jauh dari keturunannya. Jika aku berhadapan dengan mereka, pasti aku menghajarnya. Itu ungkapan Ja'far bin Abi Thalib. Maka gerakannya luar biasa, dan Ja'far sedemikian berani melakukan perlawanan kepada orang-orang Romawi. Padahal kalau pengalaman perang di tengah-tengah kaum muslimin, Ja'far agak kurang berpengalaman, Pak. Karena belasan tahun tinggal di Habsyah, dan baru pulang ke kota Madinah ketika kaum muslimin saat itu sudah mengalahkan perang Khaybar, memenangkan perang Khaybar. Sampai kata Nabi, aku tidak tahu gara-gara apa aku bahagia, apakah karena kemenangan Khaybar atau karena kedatangan kalian.
kepada Ja'far bin Abi Thalib. Maka ini sepertinya Ja'far sedang menembus beberapa ketertinggalan beliau di dalam peperangan. Makanya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an memaksimalkan perjuangannya. Namun teman-teman semua yang Allah muliakan, ketika Ja'far sedang berjuang melawan musuhnya dan panji ini dipegang oleh tangan kanannya Ja'far, maka beberapa orang dari kalangan musuh menebas tangannya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sampai putuslah tangan sebelah kanan. Karena tangan sebelah kanan putus, sedangkan panji ini tidak dipegang, maka tangan kirinya Ja'far bin Abi Thalib memegang panji tersebut. Ketika tangan kiri sudah memegang, ternyata orang-orang kafir tidak mau tinggal diam, Pak. Mereka pun menebas tangan kirinya Ja'far. Tangan kanan ditebas, tangan kiri ditebas. Nggak punya tangan Pak Ja'far. Kemudian Ja'far karena panji ini tidak boleh jatuh, maka Ja'far memeluknya dengan pelukan yang sangat kuat supaya panji ini tidak jatuh. Dan orang-orang kafir belum berhenti untuk menyiksa Ja'far bin Abi Thalib. Maka Ja'far bin Abi Thalib ditusuk, disayat, ditebas, dipukul dan macam-macam. Sampai akhirnya kata para ulama, disampaikan oleh para sahabat juga, kata para sahabat, Nabi Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika berperang di dalam perang Mu'tah itu mendapati luka sampai 70 luka. Dan 70 luka ini diantaranya adalah sayatan, panahan, tombak, dan semuanya, teman-teman semua yang Allah muliakan, itu berada di area bagian depan badannya Ja'far. Artinya Ja'far dalam peperangan ini tidak pernah kabur. Ja'far dalam peperangan ini tidak pernah mundur. Buktinya semua luka ada di bagian depannya Ja'far. Hadirin khatiman rahimakumullah. Kemudian Allah Azza wa Jalla setelah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an itu wafat, maka Allah menjanjikan untuk Ja'far 2 sayap untuk menggantikan 2 tangannya yang sudah terpotong. Di akhirat, tapi nanti di surga. Di surga itu Ja'far mendapatkan 2 sayap untuk bisa terbang di dalam surga. Bahkan Salam Ibnu Umar, Pak. Ini dari Ibnu Umar, Pak, ketika mengucapkan salam. Ibnu Umar ketika mengucapkan salam kepada anaknya Ja'far. Jadi Ibnu Umar ketemu anaknya Ja'far, kata Ibnu Umar kepada anaknya Ja'far, semoga keselamatan atasmu, wahai putra pemilik 2 sayap. Zul Janahaini, itulah gelar Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an, Zul Janahaini, pemilik 2 sayap. Hadirin khatiman rahimakumullah, Ja'far pun membacakan syair, Pak. Dan syairnya Ja'far diantaranya adalah, aku bersumpah hai jiwa. Kata Ja'far, aku bersumpah wahai jiwaku, turunlah kamu. Atau kamu akan dipaksa untuk turun untuk menyeru bala tentara. Dan berteriak keras-keras, kenapa kamu tidak menyukai surga? Jadi kalau orang Pak jihad, masih ada rasa-rasa takutnya, maka kata syairnya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an, harus dipaksa untuk turun. Bukankah kemudian kita menginginkan surga? Bukankah kemudian kita berharap surga? Maka Ja'far bin Abi Thalib ingin menegaskan, Pak, bahwa keinginan untuk mendapatkan surga itu harus dipaksa. Agar kemudian Ja'far bin Abi Thalib punya sekian keberanian untuk memastikan turun ke medan laga. Bagi dirinya dan juga bagi kaum muslimin saat itu. Hadirin khatiman rahimakumullah, sampai Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Ja'far bin Abi Thalib, untuk menegaskan siapa manusia, kata Ja'far, bukankah kamu ini, kata Ja'far kepada dirinya sendiri, tidak lebih dari sekedar air mani yang ditumpahkan. Wahai jiwa, jika kamu tidak sudi membunuh musuh, maka kamulah yang akan terbunuh. Kata Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Ja'far, Pak, masih kata Ja'far, di sini kau lihat kubangan maut, apa yang kau impikan?
kini kepadamu telah ditawarkan. Jika kau tiru kedua pahlawan itu, maksudnya Zaid bin Harisah, kata Ja'far bin Abi Thalib, kau akan mendapatkan petunjuk. Sempat ditawari daging, tapi kemudian tidak dimakan. Ini jadi Ini bukan Ja'far, Pak, maaf ya, saya koreksi sedikit. Ini Abdullah bin Rawahah ya. Ini Abdullah bin Rawahah, jadi bukan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di saat Abdullah bin Rawahah akan turun, beliau bersair. Nah, ini syairnya. Saya koreksi, ini ungkapan dari Abdullah bin Rawahah. Makanya ada kalimat, jika kau tiru dua pahlawan itu, maksudnya Ja'far dengan Zaid bin Harisah, maka engkau akan mendapatkan petunjuk. Nah, Abdullah bin Rawahah ini, Bapak Ibu Allah muliakan, sempat ditawari daging oleh ponakannya. Kata ponakannya, paman, makanlah daging ini. Karena aku lihat kamu seharian tidak makan. Ketika daging ini diambil oleh Abdullah bin Rawahah, kemudian digigit, Pak, digigit. Sudah digigit. Kemudian di barisan depan, pasukan di barisan kaum muslimin bagian depan, itu terjadi kericuhan. Terjadi bentrok lagi dengan orang-orang kafir. Maka Abdullah bin Rawahah melemparkan daging tersebut dan maju ke medan juang, ke medan jihad, maju ke front bagian depan. Sampai akhirnya Abdullah bin Rawahah syahid. Sampai akhirnya beliau pun syahid. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, ketika sudah syahid Abdullah bin Rawahah, kan yang Nabi sebut cuma 3 saja, Pak. Kata Nabi, kalau panglima kalian adalah Zaid bin Harisah. Kalau meninggal, kalau syahid, kata Nabi, maka panglima kalian adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far juga syahid, maka panglima kalian adalah Abdullah bin Rawahah. Nah, Nabi tidak menyebutkan, Pak, kalau Abdullah bin Rawahah syahid, maka panglima kalian ada. Itu tidak ada. Jadi yang Nabi sebutkan cuma 3 orang saja, yakni Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Cuma 3 saja. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, setelah Abdullah bin Rawahah syahid, ada seorang tokoh, Pak, alumni Badar, namanya Arqam bin Sabit. Jadi Sabit bin Arqam, namanya Sabit bin Arqam Al-Ansari. Jadi ketika Abdullah bin Rawahah meninggal, maka Sabit bin Arqam langsung mengambil panjinya Abdullah bin Rawahah. Dan kemudian kata Sabit bin Arqam, wahai kaum muslimin, angkatlah salah seorang di antara kalian sebagai panglima. Maka kaum muslimin menjawab, Pak, serempak. Kata kaum muslimin, engkau komandan perang kami, engkau panglima perang kami. Maka dijawab oleh Sabit bin Arqam, kata Sabit bin Arqam, tidak, aku tidak mampu. Jadi ini jawaban jujur seorang Sabit bin Arqam. Nah, ini teman-teman semua yang Allah muliakan. Jadi panglima itu mungkin prestisius. Mungkin ya. Tetapi itu tidak harus menjadi kebanggaan. Tidak harus menjadi sesuatu yang kemudian berlebihan disikapinya. Dan yang jadi penekanan nantinya, kalau memang tidak mampu ya jangan maksain. Kalau mampu, monggo. Tapi kalau tidak mampu, tidak usah maksain. Makanya Sabit bin Arqam, ini kebalik ya, bukan Arqam bin Sabit, tapi Sabit bin Arqam. Itu kata Sabit bin Arqam, tidak, aku tidak mampu, kata beliau. Aku tidak mampu. Sampai akhirnya kaum muslimin mengangkat Khalid bin Walid. Ini ada ceritanya, Pak. Jadi saat Sabit bin Arqam mengambil panji, menawarkan kepada kaum muslimin, kata kaum muslimin, engkau panglima kami, engkau komandan kami. Maka dijawab oleh Sabit bin Arqam, saya tidak mampu. Ini jawaban jujur, Pak. Saya ulang, ini pentingnya jawaban jujur atas ketidakmampuan yang kita punya. Jadi apapun kalau memang tidak mampu, bilang jujur tidak mampu. Sampai akhirnya kata Arqam ya kepada Khalid bin Walid, wahai, kata Sabit bin Arqam, kata Sabit bin Arqam kepada Khalid, ambillah panji ini wahai Abu Sulaiman. Abu Sulaiman itu gelar bagi Khalid bin Walid. Kata Sabit bin Arqam, ambillah panji ini wahai Abu Sulaiman. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka dijawab oleh Abu Sulaiman dalam kurung Khalid bin Walid, aku tidak akan mengambilnya, kata Khalid. Engkaulah yang lebih berhak untuk mengambilnya. Engkau lebih tua, engkau juga alumni Badar. Sedangkan dalam perang Badar, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini mohon dipahami,
Kenapa Khalid merasa tidak pantas? Dalam perang Badar, Khalid itu musuh kaum muslimin. Jadi ketika ada orang yang alumni Badar yang notabene dulu musuhnya Khalid bin Walid ada dalam pasukan perang Mu'tah, maka Khalid bin Walid tidak berkenan mengambil amanah itu karena ada orang yang lebih kompeten, ada orang yang lebih berhak. Maka Khalid menolak. Kata Khalid, aku tidak akan mengambilnya. Engkaulah yang lebih berhak, engkaulah yang lebih tua, engkaulah yang alumni Badar. Maka jawaban Sabit bin Arqam yang lebih telak, kata Sabit bin Arqam, demi Allah aku tidak mengambilnya wahai Khalid kecuali untuk aku serahkan kepadamu. Bukan buat saya, justru ini buat kamu. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka Khalid bin Walid menggunakan strategi untuk memastikan kaum muslimin tetap menang, tidak sampai kalah, apalagi porak-poranda, apalagi jadi ajang pembantaian. Bagaimana caranya? Supaya Khalid bin Walid radhiyallahu an mampu memastikan kaum muslimin safety atau aman. Jadi hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya kasih gambaran dulu. 200.000 lawan 3.000. Secara hitung-hitungan itu berpuluh-puluh kali lipat. Kalau kemudian Khalid bin Walid sebagai panglima saat itu tetap memaksakan kaum muslimin untuk menyerang, resikonya adalah akan banyak korban jiwa dari kalangan kaum muslimin. Kalau Khalid bin Walid kemudian memaksakan harus menyerang dan harus melawan, maka Khalid bin Walid harus punya strategi yang lebih tepat, Pak. Pilihannya apa? Safety dulu kaum muslimin. Bagaimana caranya supaya kaum muslimin banyak yang selamat, tidak banyak korban jiwa? Maka Khalid bin Walid radhiyallahu an memutuskan untuk mundur. Harus mundur. Tapi pertanyaannya, Bapak Ibu Allah muliakan, untuk mundurnya pasukan, itu kalau tidak ada strategi yang benar, tidak ada strategi yang tepat, mundurnya pasukan muslim pasti dikejar. Dan pasti ketahuan. Kalau tidak pakai strategi. Kalau tidak pakai strategi. Kalau tidak pakai strategi, kaum muslimin mundur, pasti dikejar. Pasti dikejar. Maka Khalid bin Walid harus punya strategi, di mana strateginya adalah pasukan kaum muslimin bisa mundur tanpa harus mendapatkan serangan bertubi-tubi dari kalangan musuh. Nah, bagaimana caranya? Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka dibuatlah strategi tepu-tepu. Dan itu dibenarkan, Pak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang namanya al-harbu huwal khid'ah. Yang namanya perang itu tipu-tipu. Jadi ya bermain strategi, bermain intelektualitas dan kejeniusan orang. Maka Khalid bin Walid radhiyallahu an membuat sebuah strategi, Pak. Biasanya Bapak Ibu Allah muliakan, perang zaman dulu itu lebih teratur, Pak, perangnya. Jadi mereka akan adu duel, adu jotos atau adu kekuatan itu kalau sudah siang hari. Kalau malam hari mereka akan fokus istirahat. Dua-dua pasukannya istirahat. Nah, besok pagi baru perang lagi, malam istirahat. Gitulah kurang lebih. Nah, saat malam harusnya istirahat, Pak. Harusnya malam itu istirahat untuk menyiapkan kekuatan di besok hari. Maka Khalid bin Walid bikin strategi yang pas. Khalid bin Walid sebagai seorang panglima mempersilahkan atau mengganti pasukan sayap kanan diganti dengan pasukan sayap kiri. Jadi tukeran tempat, Pak. Yang di kiri ke kanan, yang di kanan ke kiri. Dan itu dilakukan pada waktu malam. Dan bikin suara yang rusuh, bikin suara yang rusuh, bikin suara yang ribut, bikin suara yang heboh. Kenapa kok harus heboh? Supaya ada anggapan dari orang-orang Romawi bahwa kaum muslimin sudah mendapatkan banyak bantuan. Kaum muslimin sudah mendapatkan bala bantuan. Padahal nggak ada, Pak. Tapi harus punya target. Khalid bin Walid harus mentargetkan orang-orang Romawi harus yakin bahwa kaum muslimin sedang dibantu oleh bala bantuan yang baru saja datang. Maka ditukar, Pak, yang kiri, yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Yang kedua, kata para ulama sejarah,
pasukan sayap tengah bagian depan dipindah ke belakang, yang bagian belakang dipindah ke depan. Sekali lagi, Pak, suaranya dibikin heboh, kuda-kudanya pun dibuat loncat-loncatan, supaya apa? Supaya orang-orang Romawi meyakini bahwa kaum muslimin sudah mendapatkan bala bantuan. Dan ternyata hadirin ikhwati man rahimakumullah, strategi ini berhasil. Di mana pasukan salibis yakin bahwa bala bantuan telah datang, hingga membuat sebagian pasukan dari mereka putus asa dan memilih untuk mengubah strategi, yakni untuk meninggalkan pertarungan di Mu'tah. Bahkan yang akhirnya Bapak Ibu Allah muliakan, yang akhirnya pasukan mengalah, putus asa, kemudian hilang kekuatannya adalah bangsa Romawi. Kaum muslimin mengganti pasukan dengan kanan ke kiri, kiri ke kanan, itu hanya dalam rangka untuk mengecoh. Dan memang akan dipastikan mundur, Pak. Kenapa? Untuk menjaga supaya tidak banyak korban jiwa yang terluka. Hadirin khawatiman rahimakumullah, sampai akhirnya Khalid bin Walid radhiyallahu an mampu menyelamatkan banyak kaum muslimin pada perang Mu'tah. Jadi kalau ukuran menang, Mbak, ukuran menang itu tidak harus mengalahkan musuh secara mutlak. Ukuran menang juga bisa dilihat dari tidak adanya korban jiwa. Kalau toh pun ada korban jiwanya, sangat sedikit. Makanya yang saya catat dalam kitab Ghazwatul Rasul, yang menjadi korban jiwa di kalangan kaum muslimin adalah 12 orang. Yang jadi korban jiwa ya. Jadi korban jiwa dari kalangan kaum muslimin adalah 12 orang. Hanya 12 orang. Dan itu sudah membuat Khalid bin Walid menggunakan 10 pedang, Pak, untuk membela kaum muslimin supaya tidak banyak korban jiwa. Ya, ini 9 pedangnya patah, yang satu lagi pedangnya masih utuh. Nah, hadirin khawatiman rahimakumullah, lemahnya kekuatan dan tekanan salibis digunakan oleh Khalid bin Walid untuk mundur secara teratur, secara perlahan, sehingga kaum muslimin bisa menyelamatkan diri, menghindari korban jiwa yang lebih banyak. Betul, Pak, kaum muslimin memang ingin syahid, tapi bukan berarti kemudian tidak boleh menang. Justru menang itu tetap harus, walaupun harapannya adalah mati syahid, tapi menang itu juga bagian dari keharusan dan keniscayaan agar agenda dakwah bisa dirasakan oleh kaum muslimin di bumi manapun itu. Nah, hadirin khawatiman rahimakumullah, strategi yang tidak biasa tapi sangat efektif bagi pasukan yang secara jumlah kalah dengan jumlah pasukan musuhnya. Maka Khalid bin Walid dikenal sebagai pedang Allah yang selalu terhunus kapanpun, dimanapun, selalu siap siaga untuk melakukan ketaatan atau mentaati perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa itu, wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz Daniel, atas pemaparan materinya malam ini tentang perang Mu'tah. Masya Allah. Katanya bagaimana sejarah dan sejarah Islam ya, tidak ada sesuatu yang mustahil ya, dengan kekuatan kecil menghadapi kekuatan yang besar ya, selama diniatkan. Dan memang semua itu kembali pada takdir Allah SWT. Tapi bagaimana prosesnya itu nggak sekedar takdir, ada proses strategi dan sebagainya yang memang sudah Rasul siapkan, yang sudah Rasul siapkan, bahkan juga sudah dijalankan oleh para sahabat-sahabatnya ya, insya Allah. Baik, pada para hadirin yang ingin bertanya, tafadhol bisa dituliskan di kolom chat. Kita buka di sekitar 10 menit ya, insya Allah, untuk sesi tanya jawab. Tafadhol yang ingin tanyakan. Sembari menunggu, Ustaz, ada yang ingin saya tanyakan, Ustaz, terkait saya juga lupa ya, yang ketika perang Mu'tah ini kan qadarullah memang Rasul tidak ikut ya. Tidak ikut, tapi Anda belum tapi Anda belum dapat penjelasan ya, Allah, apakah memang ada agenda lain, dan karena juga dan kalau nggak salah juga nggak banyak juga para sahabat-sahabat yang seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar juga pun nggak ikut ya, kalau nggak salah, ya. Betul. Nah, itu apakah memang ada
urusan lain berbarengan dengan itu, yang dalam sirah pada miss mungkin Ya. ada insight yang bisa antum jelaskan, Ustaz? Ya. Pertama memang ini kan unpredictable ya perang ini, karena tadinya kan hanya memberikan satu sanksi buat Arab Syam atas tindakan-tindakan yang sudah mereka lakukan. Makanya ini masuk kategori syariah karena Nabi SAW tidak turut serta. Dan ekspektasi Nabi ya tidak akan banyak yang akan dihadapi oleh kaum muslimin. Karena ini ya ekspedisi yang biasa untuk memberikan ketegasan sikap terhadap Arab Syam. Namun ternyata di luar dugaan Arab Syam dibantu oleh bangsa Romawi dan mengirimkan 100.000 pasukan personil. Jadi totalnya 200.000. Tentu dengan jumlah seperti ini, makanya kan sebagian sahabat ada yang cerita ngusulin, udah bikin surat aja ke Nabi, lapor dulu gitu. Nanti kalau Nabi suruh perang, kita perang. Kalau Nabi suruh pulang, kita pulang. Yang penting ngirim surat dulu, biar ketahuan nanti perintahnya apa. Tapi kan pilihan ini tidak diambil Mbak oleh Zaid bin Harithah. Karena ungkapan Abdullah bin Rawahah, kata Abdullah bin Rawahah, wahai kaum muslimin, yang kalian tidak suka hari ini, itu justru yang terbaik buat kita. Kalau kita syahid hari ini, bukankah itu yang terbaik? Itu kan kata Abdullah bin Rawahah. Dan ucapan Abdullah bin Rawahah yang berapi-api itu mampu memancing semangat kaum muslimin, akhirnya nggak ngirim surat ke Nabi. Tidak ngirim surat ke Nabi, tapi kemudian langsung melanjutkan peperangan menuju Mu'tah. Nah ini memang agak unpredictable. Makanya walaupun demikian, terkait dengan perubahan agenda, perubahan rencana, itu Nabi tahu, Pak. Nabi tahu. Kenapa? Karena Nabi mendapatkan informasi langsung dari malaikat Jibril. Makanya ketika Ja'far wafat, syahid, Nabi langsung nangis. Nabi nangis saat itu juga, kemudian mendatangi keluarganya Ja'far. Setelah Nabi mendatangi keluarganya Ja'far, ketemu dengan istrinya, ketemu dengan anak-anaknya Ja'far, maka anak-anaknya Ja'far Nabi ciumin Pak kepalanya. Akhirnya kan para sahabat berkerumun karena kok tumben-tumbenan Nabi nyumin anak-anaknya Ja'far ini. Apalagi wajah Nabi penuh dengan wajah yang sedih lah begitu, menampak kesedihan di wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi menciumi anaknya Ja'far, para sahabat berkumpul, para sahabat bertanya, ada apa Rasul gerangan, ada apa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh Ja'far telah menjemput kesyahidannya. Maka kalian, wahai para tetangga, masaklah untuk keluarganya Ja'far. Masaklah untuk keluarganya Ja'far. Maka ini menjadi syariat juga bagi memang yang sebagai orang yang kurang sejahtera, misalkan, yang meninggal dunia ini, atau yang keluarga yang meninggal ini tidak sejahtera, atau kurang dari kesejahteraan, maka yang masak seharusnya adalah para tetangga, bukan yang bersangkutan. Ini menjadi sunnah dari Nabi, menjadi dalil bagi kita sebagai kaum muslimin bahwa jika yang meninggal tidak memiliki banyak harta, maka seharusnya yang masak adalah tetangga-tetangganya, bukan yang bersangkutan. Kecuali kalau yang bersangkutan memang mampu dan memiliki kemampuan finansial, itu lain persoalan. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi tidak turut serta dalam perang Mu'tah, tidak dijelaskan Nabi ada aktivitas apa. Yang jelas mengawal, Pak. Nabi mengawal, cuman mengawalnya jarak jauh. Karena apa yang terjadi di Mu'tah Nabi tahu. Sampai wafatnya Ja'far pun Nabi tahu. Sampai putusnya dua tangan Ja'far pun Nabi tahu. Nah, itu kalau kemudian Abu Bakar dan Umar, itu kan tergantung perintah Nabi. Kalau Nabi tidak menginstruksikan, mereka nggak bisa melangkah satu jengkal pun untuk mengikuti peperangan jika tidak diizinkan oleh Nabi. Karena pasti nanti siapa yang diizinkan, siapa yang tidak diizinkan, kan akan kembali kepada putusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau alasan Abu Bakar, alasan Umar tentu karena tidak diizinkan oleh Nabi, dengan satu pertimbangan yang tidak dijelaskan oleh para ulama. Yang kedua, Nabi Allah Muhammad sendiri tidak pergi ya, karena memang tanpa pergi pun Nabi sudah mengetahui apa kejadian yang terjadi di dalam perang Mu'tah. Tentunya atas bimbingan wahyu dari Allah Azza wa Jalla melalui wasilah Jibril alaihi salam. Yang jelas, Nabi Allah Muhammad tentu punya rencana yang lain yang dipersiapkan sangat matang. Karena setelah perang Mu'tah, tidak selang lama Nabi futuh Mekah.
Jadi sepertinya memang ada satu rencana yang Nabi harus fokus memikirkan betul tentang what next pasca perang Mu'tah, yakni pembebasan kota Mekah. Dan saya rasa ini ada kemungkinan para sahabat yang membahas tentang bagaimana nanti untuk konsep Futuh Mekah atau pembebasan kota Mekah. Ya wallahu alam, nanti kan banyak Abu Sufyan sampai datang kan nanti setelah tahu bahwa kaum muslimin melawan pasukan Romawi dan tidak jadi bulan-bulanannya orang Romawi, tidak jadi bacakannya orang Romawi, itu kan santer Pak ke seluruh jazirah Arab terkenal di mana pasukan muslim melawan imperium besar di jazirah Arab. Itu jadi bikin ketar-ketir orang Mekah termasuk Abu Sufyan. Wah, ini Romawi aja dilawan, apalagi kafilah Quraisy. Itu kafilah Quraisy ini nggak ada peluang menang ini. Apalagi Khalid sudah di sana, Utsman bin Thalhah sudah di sana, Amr bin As sudah di sana. Wah, ini kata Abu Sufyan udah nggak fair kalau dilanjutin perang sama kaum muslimin, udah nggak beres. Akhirnya kan mereka nanti termasuk Abu Sufyan datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta pelindungan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya itu, saya rasa ada something yang Nabi persiapkan dan persiapan itu berhubungan dengan Futuh Mekah. Wallahu a'lam. Oh ya, satu lagi yang terkait ada pasca perang Mu'tah itu kalau nggak salah kan sempat terkajian juga, bahkan pasukan Khalid yang sudah berhasil itu kan berhasil mundur ya. Sempat dilempari batu ataupun maksudnya dianggap kalah ya, dianggap itu kalau nggak salah ya. Pas disambut pulang itu sempat dilemparin. Ya, artinya memang ya masalah maksudnya memang itulah perbedaan pandangan ya maksudnya. Ya. Mereka menganggap ya lebih baik syahid ataupun mundur itu jadi suatu istihad tersendiri ya bagi orang-orang yang memang berkecimpung itu. Kita melihat ya mungkin penonton, komentator, waduh nggak seru nih, nggak seru kalau nggak sama selesai gitu. Tapi ya betul. Masya Allah. Ini berarti membuktikan bahwa ijtihad menjemput kesyahidan itu salah satu di antara ijtihad yang benar. Tapi bukan berarti ketika pulang dan memilih mundur itu dihukumi salah gitu. Dalam suatu pertimbangan, ini kan akan menjadi pertimbangan yang secara kasuistik ya. Secara kasuistik. Misalkan dalam perang Hunain, kalau perang Hunain itu jelas yang kabur akan kena masalah nantinya. Dalam perang Uhud yang kabur tentu jadi masalah. Dalam perang Badar tentu yang kabur jadi masalah. Tapi dalam perang Mu'tah ini kan bukan kabur, lebih kepada mundur secara teratur, dan sebetulnya secara psikologis Khalid bin Walid sudah menang. Secara psikologis, karena saat Khalid bin Walid mampu merubah strategi yang di kanan ke kiri, yang di depan ke belakang, belakang ke depan, itu mental orang Romawi sudah jatuh semua. Karena mereka berpikir, wah, yang saya hadapin kemarin bukan orang ini gitu. Jadi bukan lucu ya, praktek perang zaman dulu, hadirin ikhwati man rahimakumullah, kalau pasukan yang ditaruh di kiri pasti akan berhadapan dengan pasukan musuh yang di kiri. Pasukan kita yang di kanan pasti akan berhadapan dengan pasukan musuh yang disimpan di kanan. Itu pastinya begitu lah. Itu zaman dulu. Maka Khalid bin Walid karena terpolanya seperti itu, nah Khalid bin Walid bikin strategi yang tidak biasa, di mana yang di kanan dipindah ke kiri, yang di kiri dipindah ke kanan. Padahal itu masih pasukan yang sama dari kemarin juga itu juga, cuman beda orang, beda tempat saja. Yang kemarin pindah ke sono, yang di sono pindah ke sini. Jadi orang-orang Romawi berpikir, kok bukan yang kemarin orang-orangnya gitu. Yang kemarin kan bukan ini orang-orangnya. Kok sekarang ganti? Dan mereka menyimpulkan, oh berarti kaum muslimin sudah mendapatkan bantuan. Kaum muslimin sudah dapat pertolongan dari kota Madinah. Wah, ini gimana mau menang kalau sudah ganti begini orangnya? Dan kemungkinan besar Pak, orang-orang Romawi berpikir kalau sekarang saja sudah diganti, terus nanti mereka babak belur lagi, pasti akan lagi datang penggantinya. Wah, ini nggak beres nih. Perang ini nggak bakal menang-menang. Itu kemenangan mentalitas Khalid bin Walid dibanding orang Romawi. Jadi kalau berkaca ke situ sebetulnya bangsa Romawi kalah karena sudah kalah mental, Pak. Kalah mental. Padahal kalau hitung-hitungan, Pak, ini kalau saya jadi panglima Romawi, yang 200.000 kan itu banyak. Ini cuma 3.000, Pak.
dikali 10 saja masih 30.000. Itu artinya satu orang berhadapan dengan 10 orang itu 3.000 berbanding 30.000. Ini 200.000, Pak. Satu orang harus berhadapan dengan 60 orang kurang lebih. Satu orang muslim harus berhadapan dengan 60 orang musuh. Itu bukan perang, Pak, keroyokan. Kalau saya jadi panglima Romawi, itu orang Islam, Pak, harusnya dikepung baru kemudian dihajar, dibantai. Habis sudah 3.000 itu pasti. Tapi dengan strategi Khalid bin Walid, Pak, itu tidak sempat dilakukan. Atau memang tidak lagi bisa dilakukan. Kenapa? Karena mereka sudah kena mental. Wah, sudah banyak bantuan gitu. Jadi sebetulnya orang-orang Madinah kan tidak tahu detail, Pak. Yang tahu detail itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena berdasarkan bimbingan wahyu. Kalau orang-orang Madinah nggak tahu, makanya ketika pulang dan tidak terdengar kemenangan yang mutlak begitu atas orang-orang Romawi, tentunya dilemparin batu. Tapi ini sekali lagi akhirnya kan bisa dikelirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dalam konteks berijtihad pun para sahabat ada perbedaan di kalangan mereka. Satu ijtihad oleh sebagian orang dianggap benar, tapi oleh orang lain dianggap salah. Ada hal yang tidak diketahui oleh orang yang menganggap salah. Padahal ada pengetahuan yang mereka tidak tahu dan mereka kemudian menghakimi karena ketidaktahuan mereka. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan sadaya penjelasannya. Baik, karena ingat juga sudah waktu 9:30 lewat, kita cukupkan saja kajian sirah pada malam ini. Masya Allah, ya kita sampai kajian perang Mu'tah, dan di malam ini betul banyak juga ibroh-ibroh yang memang bisa kita ambil ya, yang bisa kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari, bagaimana perbedaan sikap, mengambil strategi, bahkan kemustahilan lah ketika 3.000 melawan 200.000 itu secara ini kan memang bahkan menjadi suatu, kalau nggak salah menjadi referensi ya. Iya. Dan strategi perang ya di zaman sekarang. Sampai hari ini dipakai itu. Seperti itu, Allah. Maksudnya diambil. Nah, maka kita sebagai seorang muslim ya sebenarnya masih banyak hal-hal yang kita ambil dari pelajaran sirah yang kita sudah dapatkan selama ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan ilmunya dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustaz Daniel atas materinya malam ini. Kita sudahi dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.